Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari Selamat ini. pagi saudara-saudara. Saudara, kita baca firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Saudara, hukum ini mata ganti mata, gigi ganti gigi, adalah menunjukkan hukum keadilan. Artinya, pelaku pelanggaran harus menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Yesus mengganti hukum keadilan ini dengan sebuah sikap yang kelihatannya bahwa korban akan merugikan dirinya sendiri. Saudara, orang yang dirugikan bersedia menerima kerugian tanpa harus membalas perbuatan dari pelaku tersebut. Tentu saja Yesus mengatakan ini keluar dari pengalaman pribadinya yang rela dirugikan sekalipun diperlakukan tidak adil. Sikap yang diajarkan Yesus ini dapat mencegah orang untuk balas dendam, baik secara pribadi ataupun kelompok ataupun mungkin suatu bangsa. Hukum keadilan yang diajarkan oleh hukum Taurat sebenarnya adalah hukum yang berusaha membalas yang berbuat jahat setimpal dengan perbuatannya. Akan tetapi ketika ada peluang, korban biasanya akan menuntut hal yang lebih. Orang yang diperlakukan salah biasanya akan membalas dendamnya. Dan disinilah waktu mereka melakukan pembalasan, mereka kemudian bersalah karena mereka kemudian melakukan cara seperti yang dibuat oleh orang yang bersalah kepada mereka, pelakunya. Sehingga yang terjadi, mereka kemudian melampiaskan amarah mereka, dendam mereka kepada orang tersebut. Bahkan bukan cuma begitu aja, mereka berharap supaya orang yang berbuat salah pada mereka ini mengalami penderitaan yang sangat besar, bahkan kalau perlu binasa karenanya. Tuhan tidak mau korban ini terus menjadi korban dari kebencian dan kemarahan. Karena Alkitab juga katakan kepada kita bahwa dendam dan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak boleh main hakim sendiri menurut mau kita untuk membalaskan, melampiaskan kemarahan sampai kita sendiri berubah menjadi sama seperti orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan Yesus tidak mau itu, maka dia menawarkan bahwa kita kemudian berada dalam posisi yang berkata ini, menerima saja, tapi kemudian menyerahkan itu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan melakukan haknya, yaitu pembalasan dan dendam hal tersebut. Saudara, orang yang membalas hanya akan membuat dirinya dan pelakunya itu akan menjadi dalam keadaan yang lebih buruk. Dan juga dapat menyebabkan pertikaian atau perang yang lebih besar lagi. Untuk memberikan pipi kanan kita waktu ditampar pipi kiri kita, kita perlu untuk nggak lari, tapi kita perlu untuk berani menghadapi. Karena hal ini harus menuntut iman dan kasih bahwa kita itu rela terluka dan disakiti di luar, tapi bawa perdamaian di dalam kita. Kita jadi rentan karena orang tersebut mungkin lebih menyerang kita lagi. Tapi kita pada saat yang sama juga menang. Karena itulah cara Yesus menghadapi ketidakadilan. Dengan jalan demikian membangun karakter kita. Kita tidak menuntut pembalasan lagi. Karena kita tahu bahwa pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Nah, kita perlu mengerti prinsip ini. Bahwa Yesus berkata, kalau kita melakukan hal ini, kita sebenarnya adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Seringkali kita berpikir bahwa dengan berbuat demikian kita orang yang lemah. Mau ini menunjukkan ego kita, tapi sebenarnya enggak. Waktu kita menyerahkan pada Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling kuat. Karena kita merubah posisi kita dari korban menjadi seorang pemenang. We are not victim, but we are the victor. Kita adalah pemenang. Kita tidak menyerah kepada hal tersebut. Selebihnya kalau saudara baca,
Kita bukan orang-orang penakut dan lemah. Kita adalah orang-orang yang kuat, kekuatan yang muncul dari dalam karena karakter dan kebenaran Kristus yang ada di dalam kita. Dikatakan begini. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau untuk mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau orang minta berjalan dengan memaksa kamu berjalan dengan mereka 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Orang tersebut, Tuhan mau katakan begini, orang tersebut memaksakan kita, tapi kita tidak perlu main atau bermain dengan cara main mereka. Kita tidak mengerjakan sesuatu menurut cara mereka. Kita mengerjakan sesuatu menurut cara Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang mengendalikan situasi ini. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Dan ada pada kebenaran Kristus dan karakter Kristus yang berdiam dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Hari ini, saudara. Supaya sungguh-sungguh karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita. Yaitu gak usah balas apapun. Sehingga, saudara, kemuliaan, kebesaran bagi Kristus di dalam kehidupan kita terpancar. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day. Amin.